Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai ekonomi manajerial dengan tema regulasi fasilitas umum dan antitrust. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kami. Di sini ada Imada Hirona, kemudian ada Ika Febriasari, ada Eka Yuli Astuti, Lia Wahyu Putri Yuniarta, dan terakhir ada Santi Salama. Saya mulai dulu dari pengertian regulasi. Regulasi sendiri adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan pembatasan. Sedangkan regulasi ekonomi merupakan bentuk investasi pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku perusahaan dan individu di sektor swasta. Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, diantaranya yaitu pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi peraturan diri oleh suatu industri seperti melalui asosiasi perdagangan, regulasi sosial atau norma, kontrol masukan di pasar, harga, utang, standar produksi untuk barang-barang tertentu. Seseorang dapat mempertimbangkan regulasi dan tindakan perilaku, misalnya menjatuhkan sanksi seperti denda, tindakan hukum administrasi atau menerapkan regulasi hukum. Dapat dikontraskan dengan hukum undang-undang atau kasus. Selanjutnya, akan dibacakan oleh macam-macam regulasi. Regulasi ekonomi macam regulasi ya. Pertama, struktur regulasi. Digunakan untuk mengatur struktur pembatasan ada entry dan exit ke dan dari suatu industri. Atau aturan yang melarang pelayanan jasa profesional yang dilakukan oleh individu yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai. Yang kedua, regulasi lapangan digunakan untuk mengatur perilaku di pasar. Contohnya pengendalian harga, aturan yang melarang iklan dengan muatan di bawah standar kualitas. Regulasi ekonomi diterapkan pada pasar yang bersifat monopoli dan struktur pasar yang terlalu sedikit atau terlalu banyak kompetensi. Next. Regulasi fasilitas umum. Satu, fasilitas umum sebagai monopoli alamiah. Monopoli alamiah adalah suatu akibat yang terjadi secara alamiah ketika suatu perusahaan besar mempunyai biaya per unit yang lebih kecil dan yang lebih rendah dari perusahaan-perusahaan kecil lainnya, sehingga mampu membuat perusahaan-perusahaan kecil tersebut keluar dari bidang usaha tersebut. Menurut Iskandar Putong, SE, MMMSI, monopoli alamiah adalah perusahaan yang memperoleh kekuasaan monopoli karena mencapai skala usaha ekonomis pada tingkat produksi yang sangat banyak jumlahnya. Contoh monopoli alamiah adalah fasilitas umum perusahaan listrik, gas, air, dan transportasi lokal. Monopoli alamiah atau natural monopoli terjadi pada perusahaan yang memasok keseluruhan pasar secara efisien, di mana kurva biaya rata-rata jangka panjang bisa turun sejalan dengan bertambahnya output. Contohnya public utilities. Yang kedua, kesulitan dalam regulasi fasilitas umum. Penentuan tingkat harga untuk jasa fasilitas umum oleh Komisi Regulasi sangatlah rumit. Salah satu alasannya adalah sangat sulit untuk menentukan nilai dari pabrik atau aset tetap dalam perhitungan tingkat pengembalian yang normal. Selanjutnya dibacakan oleh Mbak Eka.
Mohon maaf Mbak Eka, silakan jangan di-mute dulu. Antitrust. Antitrust adalah hukum atau undang-undang anti pajak atau hukum undang-undang persaingan merupakan peraturan melawan kebiasaan atau dianggap tidak adil. Istilah antitrust diambil dari hukum Amerika Serikat yang awalnya dibuat untuk memerangi bisnis kartel. Kartel adalah kelompok produsen independen yang bertujuan menetapkan harga untuk membatasi suplai dan kompetisi. Antitrust merupakan kebijakan pemerintah untuk menangani monopoli. Undang-undang antitrust bertujuan untuk menghentikan penyalahgunaan kekuatan pasar oleh perusahaan-perusahaan besar dan terkadang untuk mencegah merger dan akuisisi perusahaan yang akan menciptakan atau memperkuat monopoli. Selanjutnya, hukum anti monopoli kata dilarang di hampir semua negara. Undang-undang antitrust melakukan hal ini dengan melarang monopoli, melarang kompetisi yang tidak adil, dan menghilangkan diskriminasi harga dan kolusi. Mereka juga melindungi persaingan dengan melindungi merger yang akan memungkinkan perusahaan tunggal untuk mendominasi pasar. Tujuan kedua dari kebijakan antitrust adalah untuk melindungi kesejahteraan konsumen yang melakukan penipuan dan tidak adil. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Santi. Silakan. Penegakan hukum Institut Perilaku Bisnis. Kebijakan institut juga diarahkan untuk mengatasi perilaku bisnis industri yang anti-kompetitif. Mahkamah Agung Amerika Serikat melarang kolusi harga real dan diskriminasi harga secara nyata mempengaruhi persaingan dan cenderung menciptakan monopoli. Secara lebih khusus, Mahkamah Agung menyatakan bukan hanya kartel sebagai tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga melakukan untuk kesepakatan untuk kolusi informal untuk membagi pasar, mematok harga, atau membuat skema kepemimpinan harga kebersamaan yang disengaja, yaitu melaksanakan kebijakan yang sejalan dan seiring oleh para oligopolis atas dasar saling ketergantungan yang mereka sadari disebut sebagai tindakan melanggar hukum jika mencerminkan kolusi. Aspek yang paling sulit dalam menegakkan pasal 1 Seman adalah membuktikan kolusi tersembunyi atau informal. Kadang-kadang kasusnya sangatlah jelas berdasarkan pasal 1 skema penentuan harga yang menantian dianggap melanggar hukum, konsensus paralis pelaksanaan kebijakan yang sejalan dan seiring oleh para oligopolis atas dasar saling ketergantungan yang disadari, predatory pricing, perusahaan penggunaan laba perolehan dari satu pasar untuk menjual satu produk di bawah biaya variabel rata-ratanya dalam pasar yang lain untuk menyingkirkan para pesaing atau mencegah masuknya perusahaan baru. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Lia. Silakan waktunya. Di Indonesia sendiri telah dibentuk suatu organisasi bernama KPPU atau Komisi Pengawas Pesaing Usaha. KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk
adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU, larangan praktek monopoli, dan persaingan usaha tidak sehat. Tugas dan wewenang dari KPPU diatur dalam pasal 35 dan 36 UU nomor 5 tahun 1999. Pembentukan KPPU ini didasarkan pada pasal 34 UU nomor 5 tahun 1999 yang menginstruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi diterapkan melalui Kepres. Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Kepres nomor 75 tahun 1999 dan diberi nama KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Tugas KPPU: 1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang tepat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau pesaing usaha tidak sehat. Wewenang PKPU: 1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil penelitiannya. Terima kasih, Mbak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan kekurangan dalam materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.